Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada hari ini mengucap syukur untuk semua keadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, untuk pertolongan, perlindungan yang sampai hari ini kami rasakan di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami memerlukan tuntunan Tuhan pada hari ini, sampaikan pesan-pesan Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang ada di dalam serial khotbah yang temanya adalah 8 wanita mandul yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini kita tiba kepada wanita yang kelima, ya, kita mulai dari Sarah, Ribka, Rahel, istri Manoah, dan kemudian hari ini kita belajar tentang seorang perempuan yang bernama Hana, istri daripada Elkana. Dia adalah salah satu dari 2 istri daripada Elkana, yaitu Penina. Nah, kalau kita belajar tentang keadaan kerohanian Israel pada waktu itu, saudara-saudara, kalau kita membaca di 1 Samuel pasal 1, dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak mandul. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dikatakan ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita renungkan pada hari ini, dikatakan tentang keadaan Israel pada waktu itu. Bait Allah belum ada, saudara-saudara, ya. Kita tahu bait Allah yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo, anak daripada Raja Daud. Saudara-saudara, jadi orang-orang Israel pada waktu itu mereka datang ke Silo, ke kemah pertemuan atau kemah Musa, dan di sanalah mereka datang untuk berbakti, beribadah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, bagaimana keadaan rohani atau kerohanian orang-orang Israel pada waktu itu? Kalau kita membaca di 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1, dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Lalu dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Keadaan kerohanian pada waktu itu, saudara-saudara, adalah firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Dan kemudian Eli, ya, yang menjadi pemimpin rohani atas seluruh Israel pada waktu itu, dikatakan sudah tua dan matanya kabur. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, Hana datang berdoa kepada Tuhan di kemah pertemuan di Silo. Kalau kita memperhatikan, ya, siapakah Hana ini? Di dalam bahasa Ibrani, Kana, ya, atau artinya elok atau menyenangkan, ya, Kana. Dan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa Hana dicintai oleh suaminya Elkana dan dia dibenci oleh madunya Penina. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Penina selalu menyakiti hatinya. Ya mungkin karena dia tidak punya anak, sehingga dia selalu diolok-olok, dibully.
ya, diejek, dipermalukan, dan selanjutnya sampai seringkali Hana ini tidak mau makan. Ayat yang ke-8, 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-8, kemudian Elkana mengatakan begini, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki? Saudara-saudara, Elkana berupaya untuk datang dan memberikan kata-kata penghiburan kepada istrinya, yaitu Hana. Saya tertarik dengan keadaan ini, saudara-saudara. Ya, kalau kita melihat keberadaan kita hari-hari ini, wabah yang luar biasa, ya, dan saya kira memang hari-hari ini begitu banyak orang yang hidupnya under pressure, itu ada di dalam tekanan yang sangat berat dari bermacam-macam sisi. Ya, kita yang seringkali bisa berkomunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang, apalagi kita di wilayah timur ini yang sangat akrab dengan hubungan sosial satu dengan yang lain. Kita bisa berkunjung ke tetangga kita, tetangga datang ke rumah kita pergi ke kota yang lain, dan selanjutnya. Tetapi hari-hari ini benar-benar keadaan memaksa kita untuk stay at home. Akibatnya apa, saudara-saudara? Seringkali tekanan-tekanan yang luar biasa itu datang, ketakutan-ketakutan, ya, dan kemudian memikirkan bagaimana hari esok, bagaimana kelanjutan hidup kita, bagaimana kelanjutan anak-anak kita, bagaimana kelanjutan pekerjaan kita, barangkali yang punya perusahaan, bagaimana kelanjutan daripada pegawai-pegawainya. Keadaan ini benar-benar membuat begitu banyak orang panik, takut, kecewa, marah, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, bahwa semua teknologi, semua pengetahuan, gelar, pangkat, jabatan, harta benda tidak bisa menolong. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya seperti Hana membutuhkan penghiburan dari suaminya Elkana. Maka hari-hari ini dunia sedang membutuhkan penghibur. Ya, dan puji Tuhan saudara-saudara bahwa Alkitab memberikan kepada kita sebuah perjanjian. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap mati, turun ke dalam alam maut dan kemudian naik ke surga, dia telah memberikan sebuah janji, promise kepada para muridnya, dan saya percaya saudara-saudara bahwa janji itu berlaku kepada kita semua sampai pada hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita tahu 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu pertama kali dituangkan, dicurahkan di loteng atas Yerusalem, ya, kepada 120 orang murid. Setiap kali saya pergi ke Tanah Perjanjian, saudara-saudara naik ke loteng atas Yerusalem dan datang ke yang disebut upper room atau kamar atas atau loteng atas, tempat di mana perjamuan malam itu dilakukan sebelum Tuhan turun melewati lembah Kidron menuju ke Taman Getsemani dan selanjutnya ditangkap dan disalibkan. Saudara-saudara, tempat ini juga adalah tempat di mana berkumpullah para murid ketika mereka back to Jerusalem. Dari Bukit Zaitun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian naik ke loteng atas. Menarik saudara-saudara bahwa ketika mereka naik ke atas, mereka mengadakan persekutuan, mereka berdoa bersama-sama, dan kemudian ketika Pentecost Day atau hari Pentakosta itu terjadi, maka Roh Kudus dituangkan, dicurahkan, ya, secara luar biasa kepada 120 orang murid ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara, mengatakan bahwa sementara mereka berkumpul berdoa, maka terdengarlah tiupan seperti angin kencang dan tampaklah lidah-lidah api yang hinggap kepada mereka masing-masing, 120 orang di atas loteng atas Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan, dunia sedang membutuhkan penghibur.
Ya, kita minta kepada Tuhan saudara-saudara supaya hari-hari ini Pentakosta, ya, the third Pentecost, atau yang disampaikan oleh gembala pembina kita tentang Pentakosta yang ketiga, sebuah istilah yang Tuhan berikan kepada Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, yaitu bahwa Pentakosta yang pertama yang terjadi di loteng atas Yerusalem, Pentakosta yang kedua yang terjadi tahun 1906 di Azusa Street di Los Angeles, Amerika, dan hari-hari ini saudara-saudara, ya, kita mendengarkan penyampaian daripada gembala pembina kita, dan ini adalah iman kita, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus yang terbesar, yang terakhir sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, yang kemudian istilah itu adalah the third Pentecost atau hari Pentakosta yang ketiga. Kita berdoa saudara-saudara supaya pencurahan Roh Kudus ini turun ke dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya, bahkan turun atas kota kita, turun ke atas bangsa kita, supaya lebih banyak lagi orang yang datang untuk berpaling kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan hidupmu. Tidak boleh ada ganjalan di dalam hati kita. Tidak boleh ada cacat di dalam hati kita. Tidak boleh ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyukakan hati Tuhan. Supaya saudara, pencurahan Roh Kudus itu sungguh-sungguh dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara-saudara, supaya pencurahan Roh Kudus ini dapat sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini, bahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, Hana ini sedih. Hana ini menderita, Hana ini dibuli, Hana ini dikecewakan, dia dihina oleh madunya. Tetapi saudara-saudara, di dalam penderitaannya muncul sikapnya yang baik, yang membuatnya mampu untuk mencapai mimpi yang tertunda, yaitu mendapatkan anak yang kemudian, anak yang sulung diberi nama Samuel. Apa yang baik yang ada pada Hana, saudara-saudara, yang dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi teladan bagi kita di dalam keadaan yang tertekan hari-hari ini. Yang pertama adalah sikapnya terhadap diri sendiri. Sikap terhadap dirinya sendiri. Menghadapi penderitaan ini, seharusnya dia kecewa. Dia marah kepada Tuhan, dia ketakutan, dan selanjutnya. Tetapi Hana melawan itu semuanya. Dia tidak larut di dalam keputusasaan. Ya, apa yang dia lakukan? Dia tidak lari dari hadapan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia tetap ikut dengan suaminya pergi ke Silo, ya, meninggalkan kotanya untuk berbakti kepada Tuhan di kemah pertemuan. Ya, dan dia tetap beribadah. Sedang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ketika kita stay at home, apakah kita masih tetap beribadah sekalipun hanya melalui sarana online? Ya, kita sedang melakukan ibadah-ibadah saudara-saudara melalui Zoom, ya, ibadah-ibadah melalui YouTube dan selanjutnya. Pastikan saudara-saudara dalam keadaan seperti ini jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena kalau kita salah bersikap terhadap diri kita sendiri, kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah kita, meninggalkan persekutuan kita, meninggalkan komunikasi kita secara rohani satu dengan yang lain. Saya takut saudara keadaan kita makin buruk, keadaan kita semakin tenggelam. Ingat saudara-saudara, Yohanes pasal 10 ayat 10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin saudara hidup kita turun, tertekan. Ya, dia ingin kemudian kita semakin jatuh, semakin jauh. Dan pada satu hari kita akan menjadi orang yang terhilang. Sikapnya terhadap dirinya sendiri itu tetap baik. Jangan saudara menganggap dirimu gagal. Jangan menganggap dirimu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak boleh. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan tubuh dan darah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kita sangat mahal di hadapan Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua adalah sikapnya terhadap suami, Elkana. Dia tidak pernah mengadukan perbuatan penina kepada suaminya. Tidak, saudara ya. Kelihatannya suaminya tidak tahu perlakuan penina kepadanya. Si suami ini, Elkana ini, dia pikir Hana itu sedih semata-mata karena tidak punya anak, ya. Dan dia tidak tahu bahwa Hana ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik oleh madunya, yaitu penina. Saudara, dan Hana datang untuk mengadu kepada Tuhan. Dia tidak mengadu kepada suaminya, tapi dia mengadu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mau membawa seluruh penderitaannya, seluruh persoalannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini pengertian yang kita bisa tarik dari poin ini. Selama kita ada di dunia ini, penderitaan memang akan selalu ada. Ada. Hari-hari ini ada orang yang punya uang, tetapi uang itu tidak punya arti apa-apa, tidak berperan banyak di dalam kehidupannya. Ada orang yang ada keluarga, tetapi saudara-saudara, keluarga itu seringkali tidak juga menjadi jaminan kepuasan hatinya. Ada orang yang punya jabatan, tetapi jabatan itu bukan garansi. Saudara, orang itu akan hidup sejahtera, aman, bukan. Ya, selama kita ada di dunia ini, memang akan banyak persoalan yang akan kita hadapi. Dan seringkali kita tidak berdaya, no way out. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ya, semuanya terbatas. Semuanya, saudara, ya kita tidak bisa melakukan seperti yang normal, yang biasanya kita lakukan. Dan inilah saatnya kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, otoritasnya di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini di rumah, saudara-saudara begitu banyak persoalan yang dihadapi. Suami yang marah kepada istri, istri yang ribut kepada suami, orang tua yang tidak akur kepada anak-anak, dan sebagainya. Ini waktunya saudara-saudara kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Saya pernah bertemu seseorang yang dia bilang begini, saya tidak punya rasa lagi kepada istri saya. Saya tidak cinta sama sekali kepada istri saya lagi. Karena begitu banyak persoalan yang dihadapi. Dan saya katakan kepada dia, cinta itu adalah pemberian Tuhan. Kasih itu adalah pemberian Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hatimu untuk kemudian engkau mulai belajar kembali untuk mencintai istrimu. Sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas, otoritasnya tidak terbatas. Sedangkan penjahat saja bisa berubah. Orang-orang yang hidup di dalam dosa saja bisa bertobat. Apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti dapat mengubah kehidupan kita. Makanya sekali lagi saudara-saudara, ini waktu yang baik. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya muncul kesaksian. Muncul saudara, ya perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang-orang. Bahkan muncul pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan untuk tindakan yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Sikap yang ketiga yang dapat menjadi teladan dari dalam kehidupan Hana bagi kita adalah sikapnya kepada musuhnya. Sikapnya kepada penina. Hana tidak marah. Dia diperlakukan begitu jahat, dia tidak marah. Dia tidak reaktif. Dia tidak membalas perkataan buruk dengan perkataan yang lain. Dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau adu argumen, dia tidak mau membela dirinya sendiri. Walaupun dia diperlakukan sangat buruk. Kalau kita membaca di pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, dikatakan di sana musuhku. Artinya Hana seolah-olah punya musuh. Padahal saudara, dia yang dimusuhi. Dia tidak memusuhi,
yaitu madunya penina. Karena penina ini cemburu kepada Hana, karena Hana dikasihi oleh suaminya Elkana. Ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Saudara-saudara, Hana di dalam doa ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia curhat, dia sampaikan bahwa dia seringkali dicaci maki. Caci maki yang keluar dari mulut madunya penina ini. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perkataan firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Kristen, saudara. Ya, ini Kristus. Inilah kehidupan pengikut Kristus, yaitu mengasihi musuh. Karena siapa di antara kita hari ini, ketika kita mempunyai musuh dan kemudian kita dianiaya oleh orang lain, baik itu perbuatan, perkataan, sikap, dan selanjutnya, Alkitab memberitahu kepada kita cara atau jalan keluar, yaitu kasihilah musuhmu. Roma 12 ayat 20 mengatakan, jika seterumu lapar, ya, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau diperlakukan tidak baik dan engkau melepaskan pengampunan, engkau berbuat baik kepada orang itu, kalau dia lapar beri dia makan, kalau dia haus beri dia minum, Alkitab mengatakan seolah-olah kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Apa maksudnya saudara? Itu akan menjadi penderitaan bagi dia. Kalau saudara tidak percaya, boleh mengambil sedikit api dan taruhlah di atas kepala. Pasti terbakar, pasti panas, pasti sakit. Jadi bagaimana kita membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara-saudara, atau bagaimana kita membalas orang yang berbuat jahat kepada kita adalah balaslah dengan kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan kepada orang yang membuat jahat kepada kita, kita membuat orang itu hidupnya lebih sengsara lagi. Dan tujuannya adalah supaya orang itu melihat kebahagiaan yang ada melihat kebaikan yang ada di dalam hidup kita, dan kemudian dia bertobat. Dan ketika orang itu bertobat karena perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan upahnya di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau hari ini suamimu jahat, atau istrimu berlaku tidak baik kepadamu, atau orang tuamu, atau saudaramu, atau siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita mau balas kejahatan itu dengan berbuat baik, dengan kebaikan, dengan kasih yang seperti yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Maka pada satu hari, kuasa demonstrasi Tuhan itu akan berlaku di dalam kehidupan orang itu, dan orang itu akan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, sikap daripada Hana yang dapat menjadi teladan bagi kita adalah sikapnya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu, bagaimana metode doanya Hana kepada Tuhan? Ayat yang ke-10, ya, dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu pernah mendengar orang yang menangis terseduh-seduh? Orang yang menangis meratap, yang disebut ratapan. Bagaimana hati kita mendengarkan orang yang menangis seperti itu? Saya percaya saudara, hati kita terharu. Saya percaya hati kita tersentuh melihat orang yang menangis di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya. Demikian juga dengan Tuhan. Saya percaya saudara, ya, ketika orang datang berdoa seperti ini di hadapan Tuhan,
maka hati Tuhan itu disentuh. Alkitab mengatakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Ketika biji mata ini terganggu, Tuhan itu terganggu. Jika biji mata ini disentuh, maka Tuhan itu akan tersentuh. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan air mata kita, Alkitab berkata air mata kita ditampung di dalam kirbat Allah. Artinya saudara-saudara, Tuhan sangat memperhatikan keluh kesah daripada anak-anaknya. Hana ini datang menangis tidak berdaya. Bahkan saudara-saudara, dia datang menangis dengan segala kerinduannya supaya Tuhan itu menjawab dia. Saya ingat Mazmur pasal 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan air. Saudara-saudara, merindukan air, merindukan itu dalam bahasa Inggrisnya pant, P-A-N-T, atau terengah-engah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, coba nanti bisa di googling. Seekor rusa yang kehausan, yang berjalan di padang gurun, yang belum menemukan air, atau pada musim kemarau itu datang dan semua tempat sudah tidak ada air, hanya ada sedikit air di kubangan, dan rusa itu datang terengah-engah. Dia sangat butuh air, dia sangat kepingin mendapatkan air minum. Saudara-saudara, demikian juga Hana yang datang kepada Tuhan dengan terengah-engah. Dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan jawab dia, supaya Tuhan tolong dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara pada hari ini? Come to Jesus. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah, bawalah semua tekanan-tekanan yang kau hadapi. Penderitaan-penderitaan yang kau hadapi. Bawalah, tersungkurlah di kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan, help, tolong saya Tuhan. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak mampu lagi. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjawab engkau. Yang percaya katakan amin. Metode berikutnya dari Hana ayat yang ke-12. Dia terus menerus berdoa. Dia terus menerus berdoa. Dia minta Tuhan jawab. Bahkan ayat 15 dikatakan bersusah hati. Ya, saudara-saudara, hati yang remuk, hati yang patah, itu tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang seperti ini, saudara-saudara, Tuhan itu tersentuh. Hati Tuhan itu tersentuh. Dan saya percaya, surga itu akan terbuka dan dia akan memberikan kebutuhan kita. Pergumulan kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, Hana mendekatkan diri kepada Tuhan. Hana percaya kepada perkataan dari hamba Tuhan, yaitu Eli. 1 Samuel pasal 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Alkitab mengatakan, sudah perhatikan kalimat ini, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kenapa saudara? Pulang dari tempat ibadah, setelah dia dengarkan perkataan hamba Tuhan, saudara, dia percaya kepada apa yang dia dengarkan. Ini yang harus menjadi modal kita. Jangan pernah saudara mendengarkan khotbah dan biarkan khotbah itu pergi tanpa jejak apa-apa di dalam hidupmu. Percayailah kepada perkataan-perkataan rohani yang kau dengar. Percayalah, maka Tuhan itu akan membereskan hidup kita. Dia yang akan menyempurnakan keberadaan kita. Apa yang terjadi dengan Hana, saudara-saudara? Dia kemudian bernasar. Ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali baik ketika kita menghadapi persoalan, dan kita datang bernasar kepada Tuhan.
Saya dulu pernah sakit, saudara-saudara. Sebelum saya melayani Tuhan. Dan saya bilang begini, Tuhan, heal me, I will serve you. Sembuhkan aku Tuhan, dan aku akan melayani Engkau. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saya, dan kemudian saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada waktunya, saudara-saudara, Tuhan izinkan kita untuk bernasar. Mari kita mau memberikan nasar kita kepada Tuhan. Tapi ingat, kalau kita bernasar, jawab atau lakukan ya apa yang menjadi nasarmu. Jangan ditunda, jangan ditahan, ya lakukan seperti apa yang keluar dari mulut kita. Makanya saudara-saudara, ketika engkau bernasar, catatlah nasarmu pada hari itu. Apa yang engkau janjikan kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menolong, meluputkan engkau, maka lakukanlah atau laksanakanlah, yaitu nasar yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Hana menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu dia mendapatkan Samuel, Hana bersyukur kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 1, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ini saudara yang harus kita lakukan. Naikkanlah pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjamah kita, menolong kita, menyembuhkan kita, naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena saya mau katakan kepada saudara, setiap kali Tuhan tolong kita hari ini, kita mengucap syukur, besok Tuhan akan tolong kita lagi. Kalau hari ini Tuhan melakukan kebaikan dan kita mengucapkan syukur, besok Tuhan akan menjawab kebutuhan kita. Tapi kalau hari ini Tuhan tolong dan tidak ada ucapan syukur, saya takut besok Tuhan tidak tolong kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Hana bukan hanya mendapatkan satu anak, yaitu Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 ayat 21. Lalu Tuhan memberkati Hana dan mendapatkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilepaskan oleh Hana digantikan oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jangan pernah takut saudara, ketika engkau kehilangan sesuatu, jangan takut. Sebab Tuhan sanggup untuk membalasnya, Tuhan sanggup untuk menggantikannya. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam masa kesesakan ini, mari kita datang bersikap benar di hadapan Tuhan. Mari kita minta pencurahan Roh Kudus itu turun. Roh penghibur itu turun. Memenuhi kita. Mari kita datang minta kuasa dari tempat yang maha tinggi. Supaya kita bisa menang atas COVID-19. Kita minta otoritas dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga kota kita. Supaya saudara-saudara, wabah ini dapat dihentikan. Pemutusan mata rantai daripada virus corona ini dapat dihentikan ketika Tuhan memberikan kepada kita atau memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan minta pengurapan itu turun. Roh Kudus itu turun, dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Oralabada sikamoralabada syandoralabada bada bada. Kira patakara labada syada bada yalana moralabada bada syada dada dada. Dalam nama Tuhan Yesus, mari datang lawat kami pada hari ini Tuhan. Turunkan Tuhan, yaitu roh-Mu. Curahkan roh-Mu kepada kami. Kepada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka melihat program ini Tuhan. Turunkan roh-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru. Roh Kudus itu turun berlimpah-limpah. Sembuhkan yang sakit. Lepaskan yang terikat. Angkat semua ketakutan, kelemahan-kelemahan kami. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, api Pentakosta itu menyala di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Dan kami percaya kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin.